Oke, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Zoom meeting yang diadakan oleh TOF Community. Pada malam hari ini kita akan membahas satu program yang kita beri nama TOF Giving Program ya. Nah, TOF Giving Program ini adalah bagian seri keempat dari program yang TOF lakukan dalam satu minggu ya. Jadi dalam satu minggu TOF ini melakukan 5 eh, seri pembekalan. Dari hari pertama kita belajar tentang visi dan misinya TOF Community. Kemudian hari kedua learning program, itu kita belajar tentang pekerjaan baik. Kemudian dilanjut dengan earning program, kita belajar bagaimana cara mempraktekkan pekerjaan baik. Dan hari ini, pada hari Kamis sebetulnya, karena kemarin saya berhalangan, jadi hari keempat kita belajar tentang giving program ya. Jadi apa yang sebetulnya kita bisa lakukan dengan memberikan eh, kasih kita kepada sesama supaya kita juga bisa melakukannya itu di dalam pekerjaan baik ya. Nah, nanti pada hari ketiga, hari terakhir kita akan belajar tentang penyediaan Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan penyediaan yang sangat luar biasa atas kita untuk menopang setiap kegiatan pelayanan yang Bapak Ibu dan kita semua bisa lakukan ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu saya akan langsung masuk kepada materi yang keempat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang belum mempelajari materi pertama, kedua, dan ketiga, nanti segera minta kepada orang yang mengundang Bapak Ibu, karena materi-materi tersebut sudah kami rekam dan Bapak Ibu tinggal melihat rekamannya, mempelajari, baru Bapak Ibu bisa memahami langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu kerjakan bersama kami. Ya, nah pada sore ini saya akan masuk kepada materi yang saya akan bagikan terkait dengan God's love ya, dengan kasih Tuhan atau Allah adalah kasih ya. Jadi apa yang kita sama-sama bisa pelajari ya dari materi ini, bahwa ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan baik ya, kita sebetulnya harus mengerti dan memahami bahwa alasan kita melakukan satu perbuatan baik atau pekerjaan baik itu karena kita terlebih dulu mendapatkan yang namanya kasih dari Allah Bapa kita ya. Yesus itu adalah the greatest love ever. Jadi artinya kita tuh harus memahami, menyadari bahwa tidak ada kasih yang lebih besar seperti yang kasih pernah Tuhan Yesus berikan kepada kita manusia ya. Jadi dia teladan terbaik yang pernah ada di dunia ini, yang patut kita contoh bagaimana dia mengasihi umatnya dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Ketika dia menjadi sama seperti manusia, dia telah membuktikan dirinya dengan mengorbankan diri sebagai wujud kasih yang terbesar kepada umat manusia. Nah, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, kenapa ini saya tampilkan sebagai pendukung untuk kita melakukan pekerjaan baik? Karena pada dasarnya, Bapak Ibu, setiap kita yang mau mengasihi Tuhan, kita tuh harus memegang perintahnya dan melakukannya untuk kita kembalikan sebagai ucapan syukur kita, bukti kita mengasihi Allah kita. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa TOF Giving Program dengan pekerjaan baik ini sebetulnya adalah satu langkah yang sama-sama kita bisa lakukan sebagai orang percaya untuk kita mengasihi ya Allah kita, mengasihi Tuhan kita melalui sesama kita dan melalui diri kita sendiri. Ya.
Nah, Bapak Ibu, hukum kasih yang utama, Bapak Ibu tentu sudah tahu dan sudah paham ya bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, artinya kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya kita nggak bisa setengah-setengah, harus total, totalitas. Kita harus dengan segenap hati, kita dengan segenap jiwa. Artinya ya sepenuh jiwa gitu ya. Jangan jangan kita cuman melakukan karena dorongan yang terbatas gitu ya. Kemudian dengan segenap akal budi, dengan hal-hal yang memang diberikan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa memahami bagaimana cara kita mengembalikan kasih kita kepada Tuhan dan dengan segenap kekuatan kita ya, artinya nggak mudah menyerah. Kita baru mengasihi Tuhan sebentar tapi kita udah merasa kita ngasihnya udah banyak ya, segenap kekuatan sampai benar-benar kita merasa tidak ada ruang lagi untuk tidak mengasihi Tuhan ya. Nah, hukum yang kedua, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih utama daripada kedua hukum ini, ya. Jadi dua hukum ini adalah menurut kami adalah hukum kasih yang utama, ya. Karena ini bicara mengenai bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama dan diri kita sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, melalui pekerjaan baik, orang percaya bisa mewujudkan kasih pada Tuhan Allah yang tidak terlihat dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dengan cara menabur kebaikan sebagai wujud mengasihi sesama manusia dan mentaati kebenaran firman Tuhan sebagai wujud mengasihi Tuhan dalam diri kita sendiri. Ya, jadi ketika kita mau mengasihi Tuhan, itu ada dua cara, Bapak Ibu. Cara pertama adalah karena Tuhan itu tidak berwujud, artinya tidak bisa kita eh, sentuh, tidak bisa kita datangkan ke depan hadapan kita gitu ya, karena dia adalah roh. Oleh karena itu, cara yang paling efektif ketika kita mau mengasihi Tuhan adalah melalui mengasihi sesama. Ketika kita mempraktekkan mengasihi sesama, sebetulnya kita adalah orang-orang yang mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, itu menjadi hukum kedua. Nah, tetapi Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan tetapi untuk tujuan diri kita sendiri, ya, untuk kebaikan diri kita sendiri. Cara kita mengasihi Tuhan yaitu mentaati kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita melanggar firman Tuhan itu bukti kita nggak mengasihi Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan ya. Jadi ketika kita mau mengasihi Tuhan secara pribadi, itu caranya kita mentaati firman Tuhan dan kebenarannya, ya. Tetapi ketika kita mau mengasihi Tuhan yang notabene adalah yang tadi tidak terlihat dan tidak berbentuk tadi, ya caranya adalah kita mengasihi sesama kita, ya. Jadi cara kita mengasihi sesama kita itu bisa mewujudkan kasih kita kepada Tuhan, ya. Apa buktinya? Ya, nanti kita akan lihat, ya. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh, ya, oleh Roh Kudus, ya. Orang percaya yang hidup dipimpin Roh tidak menuruti keinginan dagingnya, ya. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Keduanya bertentangan, ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, namun yang Roh kehendaki dalam kebenarannya. Jadi bukan kehendak kita yang harus terjadi, tetapi kehendak Allah yang harus terjadi untuk kita hidup di dalam
kebenaran. Ya, nah, jadi hanya orang yang menyediakan diri untuk dipimpin Roh Kudus yang bisa mengasihi Allah. Tanpa itu kita akan terjebak dengan keinginan daging, ya, keinginan untuk memuaskan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah Sang Pencipta kita. Buah Roh Kudus, orang percaya yang hidup dipimpin oleh Roh akan menabur kebaikan sebagai ucapan syukur dan memiliki buah Roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu, program yang kami lakukan, kami beri nama Gerakan Menabur Kebaikan. Artinya, Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan program ini adalah kegiatan yang sebetulnya hasil dari apa yang kita bisa lakukan ketika kita dipimpin oleh Roh. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan punya buah-buah Roh, dan salah satu buah Roh yang indah adalah kebaikan. Ya, jadi melalui pimpinan Roh Kudus kita akan membuahkan kebaikan. Salah satunya ada yang 9 lain: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan sebagainya. Tetapi kita mau fokus terlebih dahulu kepada bagaimana kita bisa menghadirkan kebaikan bagi hidup kita dan sesama kita yang sama-sama hari ini sedang punya banyak permasalahan, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadirkan kebaikan karena Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus, tentu tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Ketika ada orang mempersalahkan, ya, atau menilai kegerakan kita adalah sesuatu yang diinisiasi dengan maksud yang jahat, sebetulnya mereka karena nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk ucapan syukur kita karena kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita berbuah kebaikan yang kita akan terus tularkan menjadi satu gerakan dan gelombang kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, mengasihi Tuhan melalui pekerjaan baik artinya membangun kesadaran untuk menabur kebaikan dengan mengasihi sesama manusia, ya. Namun juga berarti memiliki kesadaran untuk mentaati kebenaran firman Tuhan dengan melakukannya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan sebagai wujud mengasihi Allah kita. Ya, ini yang menjadi dasar kenapa kita melakukan pekerjaan baik, ya, untuk kita bersama-sama, ya, nanti akan menularkan kebaikan demi kebaikan kepada orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Bukti mengasihi sesama adalah mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan, sorry ya, ini kebalik ya. Bukti mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengasihi sesama, itu terbukti bahwa Bapak Ibu juga mengasihi Tuhan. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, itu kamu telah melakukan untuk aku. Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang orang pikir kita melakukan untuk orang-orang yang hina menurut pandangan manusia. Tetapi orang-orang yang hina menurut pandangan manusia, itu justru dipakai Tuhan untuk membuat atau untuk menguji kita apakah kita punya hati atau punya belas kasihan kepada orang-orang atau sesama kita, ya. Jadi ketika kita melakukan hal itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan, karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tertindas, dan dalam keadaan kurang baik. Ya,
Nah, disitulah kita sebetulnya perlu melihat bahwa kehidupan kekristenan itu memang berbeda dengan kehidupan di luar kekristenan. Kita sebagai orang percaya itu harus semakin hari semakin paham bahwa apa yang menjadi kerinduan Tuhan itulah harus menjadi kerinduan kita bersama. Bukan sebaliknya yang jadi kerinduan Tuhan menjadi sesuatu yang hina bagi kita. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya siapa saudaraku yang paling hina ini? Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kalau orang melihat ada beberapa orang yang dianggap hina gitu ya. Nah, yang digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ya, ketika aku haus, kamu memberi minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Nah, orang-orang yang dalam kondisi seperti itu biasanya tidak mendapatkan perlakuan yang baik kepada dari orang-orang yang sebetulnya harus mengasihi setiap orang-orang yang dalam keadaan seperti itu, ya. Nah, hari ini kita bersama komunitas mau belajar untuk bagaimana kita menyelaraskan apa yang jadi kehendak Tuhan dengan kehendak kita, ya. Sehingga kita ketika mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan, kita harus belajar untuk melihat ketika ada orang lapar, kita mau berbagi makanan kepada mereka. Ketika mereka haus, kita mau berbagi minuman kepada mereka. Ketika orang itu merasa asing, sendiri, tidak punya keluarga, kita mau memberi mereka tumpangan. Ketika mereka merasa telanjang, kita mau memberi pakaian, dan seterusnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Sebetulnya yang saya tangkap dari bagian firman ini adalah bahwa dalam keadaan apapun, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mengalami kelemahan atau orang-orang yang mengalami kondisi tidak menguntungkan, itu perlu kehadiran kita untuk kita menolong mereka. Perlu kepekaan kita untuk kita bisa berempati kepada mereka, untuk kita bisa membantu mereka, mengangkat mereka kembali kepada derajat mereka. Bukan justru sebaliknya kita akan menghina, kita akan merendahkan mereka, kita akan mengusir mereka. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan hal seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu, tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kita tidak saling tolong-menolong, untuk kita tidak melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, mengasihi Tuhan itu berarti mengasihi yang lemah. Melakukan pekerjaan baik adalah wujud dari kesadaran orang percaya yang terpanggil untuk melakukan perbuatan baik dan kasih kepada sesamanya. Ya, lapar, haus, asing, telanjang, sakit, penjara adalah bentuk kelemahan-kelemahan yang perlu kepekaan kita sebagai sesamanya untuk mengasihi dan mempedulikannya. Ya, nah Bapak Ibu, konteks lapar, haus, asing, telanjang, sakit, dan penjara ini jangan ditangkap letterleks, ya. Karena di tengah-tengah kita itu yang sakit bukan saja orang yang sakit secara jasmani, tapi dia bisa sakit secara ekonomi. Mereka yang telanjang bukan telanjang dari pakaian, tetapi mereka telanjang karena mereka tidak punya harga diri, gitu ya. Mereka asing bukan karena mereka nggak punya rumah, tetapi karena mereka mungkin tidak punya teman dan selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus bisa melihat dalam perspektif yang berbeda ketika kita bicara mengenai hal-hal tersebut. Termasuk yang kita bilang sebagai terpenjara, ya. Bukan berarti kita fokusnya hanya pada orang-orang yang di penjara. Kita datang ke penjara untuk memberkati mereka itu hal yang baik, Bapak Ibu.
Tapi bukan artinya hanya berkisar kepada orang yang ada di dalam penjara. Karena yang dikatakan penjara ini banyak pengertian yang kita bisa cerna, ya. Orang yang terpenjara itu bisa saja pikirannya yang terpenjara, ya. Mereka tidak bisa keluar dari pergumulannya dia. Mereka terkungkung dengan masa lalunya dia. Itu orang terpenjara, Bapak Ibu, ya. Kita harus bisa menolong mereka supaya mereka bisa keluar dari penjara tuduhan, tudingan, hasutan dari iblis yang mengatakan dia adalah orang yang gagal, orang yang nggak berhasil, orang yang jahat, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak sekali cara yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, dalam konteks pekerjaan baik yang dikerjakan oleh TOF, itu kita bicara mengenai bagaimana kita melakukan pemulihan dalam konteks ekonomi. Ya, itu yang menjadi fokus yang utama. Setelah itu, pemulihan dan pemulihan yang lain itu bisa kita kerjakan, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan kondisi ekonomi yang terus dipulihkan, akan semakin banyak orang-orang punya kesempatan dalam pelayanannya untuk bisa berkembang lebih maju. Ya, karena dalam segala aspek pelayanan kita butuh dana. Ya, tentunya dengan nanti program ini berjalan, akan banyak orang yang punya kesempatan untuk melayani lebih luas. Ya, nah, pekerjaan baik itu adalah sebuah pekerjaan yang dikatakan pekerjaan baik adalah didasari oleh ketaatan menjalankan perintah Tuhan dan menghidupinya. Bapak Ibu nggak bisa menjalankan pekerjaan baik kalau Bapak Ibu tidak belajar taat kepada perintah Tuhan. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ketika kita menjalankan pekerjaan baik, ketika kita mau jadikan pekerjaan baik sebagai sarana kita mengasihi Allah kita, ya kita harus berpegang teguh pada perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya kita diminta untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kudus. Nah, kalau kita tidak mengikuti perintahnya, ya berarti kita belum sampai pada tahap mengasihi Allah kita. Ya, wujud kita bisa mengasihi Allah kita adalah ketika kita bisa mengasihi sesama kita yang mungkin sedang dalam keadaan tertindas, yang mungkin sedang dalam keadaan kesulitan. Ya, nah disitulah wujud kita bisa mengasihi Allah. Ya, Yayasan TOF Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi berkat bagi 12 kantong Kristen pada sektor pemulihan keuangan, ya, atau pemulihan ekonomi. Namun semua harus dimulai dari langkah kecil untuk jadi berkat bagi orang-orang kudusnya, orang-orang lemah, orang-orang miskin yang berada di sekitar kita, ya, di kota dan di akhirnya di bangsa kita ini, ya. Jadi kita nggak bisa langsung menyelesaikan permasalahan ekonomi ini dengan cara yang frontal, ya, langsung pengennya semua digarap, nggak bisa. Bapak Ibu bisa melakukan dari orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu terlebih dahulu, ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana mempraktekkan TOF giving di lingkungan Bapak Ibu sendiri supaya Bapak Ibu bisa lebih cepat, ya, dipakai Tuhan untuk jadi berkat dan bisa bersama-sama mengalami yang namanya berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Gerakan menabur kebaikan adalah praktek pekerjaan baik yang didasari cinta kasih pada sesama yang akan menjadi budaya menabur kebaikan bagi orang percaya dan yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pekerja, penabur, maupun pengelola. Yang dimulai dengan cara mengasihi orang-orang kudusnya, mengasihi orang-orang lemah, mengasihi orang-orang miskin sebagai wujud mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ini yang jadi dasar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diajak kami untuk mengasihi bukan karena Bapak Ibu kurang mengasihi sesama, enggak. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan dengan bersama-sama kami dengan tujuan yang sama, yaitu mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang kudusnya, orang lemah,
dan orang miskin itu sebetulnya kita sebagai orang percaya sedang menabur kebaikan demi kebaikan. Sampai pada waktunya kebaikan ini akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, orang-orang kudusnya itu yang dimaksud seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau memulai menabur kepada orang-orang kudusnya, Bapak Ibu harus paling tidak tahu kriteria yang sama yang dimaksud dengan orang-orang kudusnya menurut Tov itu seperti apa. Ya, menurut Tov itu orang kudusnya adalah orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini selalu taat, setia, berbakti, dan selalu menaruh harapan pada Tuhan. Itu orang-orang kudusnya. Dalam bahasa Yunani, ya, kata Yunani untuk orang kudus itu adalah hagios, yang secara harafiah bisa diartikan sebagai orang yang dipisahkan atau dikhususkan. Ya, artinya memang ini adalah orang-orang pilihan yang Tuhan pisahkan atau khususkan. Kenapa? Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah membuktikan ketaatannya, kesetiaannya, baktinya, dan selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Contohnya apa? Misalkan pendoa, ya, ya tentunya nggak semua pendoa, ada juga pendoa yang belum sampai menjadi dalam tanda petik orang kudus, ya. Tetapi kami percaya bahwa ada pendoa-pendoa yang notabene mereka itu yang hanya berdoa terus-menerus untuk menjaga agar kemuliaan Tuhan bisa terus terjadi di dalam ibadah misalkan. Ada pendoa-pendoa yang selalu berdoa untuk bangsa ini dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayan misi, ya. Orang-orang yang terpanggil untuk melakukan pelayanan misi. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk mengabarkan kabar baik kepada sesamanya. Nah, orang-orang seperti pendoa, pelayan misi, tentu mereka nggak punya pekerjaan tetap, ya, karena mereka waktunya habis dengan kegiatan pelayanan mereka. Nah, orang-orang seperti itu perlu kita topang, Bapak Ibu. Orang-orang seperti itu perlu belas kasihan kita. Supaya apa? Mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita, supaya mereka juga bisa berpenghasilan, dan mereka bisa menggunakan penghasilannya untuk kegiatan pelayanan mereka. Jangan biarkan mereka meminta-minta, selalu mengajukan proposal hanya untuk mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, nah disinilah kesempatan kita sebagai orang-orang yang terpanggil, kita bisa menjadi berkat buat orang-orang kudusnya. Ya, nah yang berikutnya Bapak Ibu, orang-orang lemah. Apa yang dimaksud dengan orang-orang lemah? Orang-orang lemah adalah mereka yang tidak memiliki daya atau kekuatan yang memadai untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya. Ya, jadi orang-orang lemah ini tahu bahwa tantangan hidupnya jauh lebih besar daripada kekuatannya. Dia sudah nggak lagi berdaya untuk melawan tantangan hidup. Nah, orang-orang seperti itu perlu pertolongan kita, perlu kasih kita, perlu belas kasihan kita, ya. Nah, pada umumnya berupa kondisi sosial ekonomi atau kesehatan yang lemah. Ada orang yang masih cukup muda tapi karena kesehatannya lemah, dia nggak punya cukup dana untuk membiayai hidupnya. Untuk berobat aja mereka masih kekurangan, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong mereka, ya. Giving program itu mengajar kita supaya kita peka di dalam kita memberi. Kita mulai dari orang-orang di sekitar kita dulu, ya. Contohnya apa? Orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia di usianya yang sudah senja, ya, sudah mendekati usia emas, gitu ya. Nah, mereka kecenderungan tubuhnya semakin lemah, ya kan? Kekuatannya semakin terbatas. Bahkan mungkin sebagian tidak punya lagi pekerjaan, sehingga tidak ada penghasilan dan mengandalkan pemberian dari anak-anak. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang lanjut usia seperti itu, ini bisa menjadi orang-orang yang kita topang, kita tolong, supaya mereka nanti bisa terdaftar di dalam program kita, dan mereka bisa menikmati hasil
dari apa yang kita kerjakan. Contoh Bapak Ibu, ketika kita misalkan menjadi seorang penabur, ya. Nah, ada banyak orang yang secara keuangan sudah cukup siap untuk jadi penabur. Sebetulnya dengan dia menabur, mereka bisa menolong orang tuanya, ya, dengan menaruh nama kedua orang tuanya di dalam eh, bisnis tersebut, ya. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu, mereka sebetulnya sudah sedang mempersiapkan bagaimana orang tuanya bisa mendapatkan penghasilan walaupun sudah lanjut usia. Ya, mereka akhirnya bisa rekomendasikan cara ini kepada teman-temannya yang lain. Ada 4 orang temannya yang diajak melakukan yang sama untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dilakukan. Ya, untuk orang-orang sakit, orang yang tidak berdaya, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa tolong mereka. Kalau kita punya kesempatan untuk menabur, untuk menolong mereka, kenapa tidak? Mereka akan sangat terberkati dengan itu. Dan bentuk kita memiutangi Tuhan ini, ya, bentuk kita mengasihi atau menolong orang-orang ini, itu bentuk kita memiutangi Tuhan. Ya, ketika kita memperhatikan orang-orang lemah seperti itu, kita sedang memiutangi Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang miskin? Orang-orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Ya, contoh mereka yang jadi korban PHK yang belum bekerja lagi sehingga mereka nggak ada penghasilan, mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya mereka jadi korban, menjadi bagian dari orang-orang yang masuk kategori miskin, pengangguran, ditinggal mati orang tuanya misalkan. Tiba-tiba orang tuanya meninggal, atau orang tuanya meninggalkan dia nggak tahu kemana. Yang tadinya dia bisa dicukupkan dari dana orang tua, tiba-tiba nggak ada orang tuanya. Nah, ini bagian orang-orang miskin yang kita perlu peduli, peka terhadap mereka untuk kita tolong. Ya, nah, tindakan nyata bagi mereka yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari penggerak menabur kebaikan, kita bisa berbuat baik dengan cara-cara berikut. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, kita mulai belajar giving itu dari kecil dulu, Bapak Ibu. Ya, dari hal kecil dulu. Ya, misal ketika kita jadi penabur aktif, ini sekali lagi yang paling bisa berperan adalah penabur aktif ya. Kalau penabur pasif karena mungkin dia juga nggak pernah mengikuti pembelajaran kita, mungkin mereka juga nggak sampai memahami hal ini. Ya, jadi buat penabur aktif misalkan, yang memberikan misalkan 2 titik lisensi di bisnisnya, ya kan setiap penabur itu mendapatkan 3 titik lisensi, ya 1 titik lisensi dipakai dia sendiri, 2 untuk pekerja. Nah, pekerja ini bisa saja kalau yang aktif tidak diberikan pekerja, dipakai sendiri bisa. Tetapi alangkah indahnya kalau itu 2 titik itu dipersembahkan misalkan untuk orang tuanya, 1 untuk ibunya, 1 untuk bapaknya misalkan, seperti contoh tadi ya, atau untuk orang-orang kudusnya yang istilahnya, oh saya ada kenalan, saya ada orang misi yang dia pasti butuh dana, apa bisa cantumkan nama mereka di sana, ya. Dan mungkin juga buat orang-orang yang sedang dalam keadaan miskin, ada kenalan kita yang terkena PHK, nggak punya penghasilan, kita masukin namanya di sana, ya. Nah, jadi dari dana yang kita tabur itu kita sudah melakukan satu perbuatan baik ya untuk mereka. Nah, kemudian kita referensikan kepada teman-teman kita yang lain untuk melakukan seperti yang kita sudah lakukan. Ceritakan kita bisa loh berbakti kepada orang tua dengan cara seperti ini. Kita bisa loh jadi berkat buat orang-orang yang sedang dipakai Tuhan untuk mengerjakan misinya Tuhan.
dengan cara seperti ini, kita bisa jadi berkat loh buat orang-orang yang hari ini dalam keadaan miskin dan seterusnya. Nah, ketika mereka bisa menemukan 4 orang itu, mereka sudah menyelesaikan yang namanya small win. Sesederhana itu Bapak Ibu cara kita berbagi kasih, ya. Kita berbagi kasih dengan langkah-langkah sederhana di awal. Nanti ketika semakin besar nanti Bapak Ibu semakin terbiasa membagi kasih itu kepada orang-orang atau dengan kemampuan yang lebih besar, ya. Nah, yang dilakukan toh ketika kita mengumpulkan atau menopang dana misi untuk pelayanan misi atau pendoa, jadi penabur aktif itu bisa memberikan tadi ya, kalau tadi kita bicara mengenai orang tua misalkan dan pekerja misi gitu ya. Tapi ada juga misalkan kita kepada pendoa ya. Kita berikan lisensinya kepada orang-orang yang terpanggil sebagai pekerja ladang misi atau sebagai pendoa gitu ya. Yang notabene mereka akan bisa punya passive income bersama kita karena hasil referensi kita kepada 4 kerabat kita yang melakukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu sebetulnya orang-orang yang jadi penabur ini bisa jadi berkat besar buat orang-orang yang dalam keadaan lemah tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, cuman permasalahannya itu harus disadari bahwa itu ada satu satu bentuk mengasihi Tuhan, bukan karena satu unsur paksaan yang dipaksa untuk memberkati orang ya. Kalau Bapak Ibu melakukan misalkan memberikan itu untuk orang-orang yang lemah itu sebagai wujud Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu melakukannya itu dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu nggak akan merasa ini sebagai beban ya. Jadi referensi kan kepada orang lain pun juga dengan perasaan yang damai sejahtera, bukan menjadi sesuatu yang beban untuk disampaikan lagi kepada orang lain ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kebaikan untuk membalas budi orang tua nanti sudah saya ceritakan ya. Jadi contohnya ya tadi ya digunakan untuk berbakti kepada orang tua kita, masukkan kedua orang tua kita di bawah titik kita supaya nanti ketika kita cari referensi 4 orang-orang teman-teman kita yang bisa menabur juga di bawahnya orang tua kita nanti juga bisa punya penghasilan. Selain kita juga bisa punya penghasilan di sini. Ya. Nah, kebaikan untuk peduli sesama dalam kesulitan. Ya, ini bisa tadi sebenarnya cara-caranya bisa Bapak Ibu kembangkan ya. Jadi penabur aktif yang memberikan 2 titik lisensi di bawahnya kepada orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi, yang tidak berpenghasilan agar bisa punya kembali penghasilan dari passive income yang dihasilkan dari gerakan ini. Ya, jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan bersama kami ketika Bapak Ibu mau mewujudkan ini dalam bentuk mengasihi Tuhan. Ya, hal serupa bisa dilakukan oleh para pekerja. Kalau tadi penabur, ini sekarang pekerja. Jadi pekerja aktif yang memberikan gagasan pada para penabur untuk tolong-menolong pada orang-orang kudus, orang-orang lemah, dan orang miskin. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai pekerja karena nggak bisa menabur sendiri, dia bisa menceritakan solusi ini kepada orang-orang yang mau diajak kerjasama. Ya, jadi ceritakan ada kesempatan untuk mengasihi Tuhan dengan cara seperti ini. Jadi pekerja yang selalu siap membantu menabur kebaikan dengan cara ikut ambil bagian mempelajari hingga bisa ikut berperan untuk menjelaskan gerakan menabur kebaikan ini. Ya, jadi bagi pekerja peran Bapak Ibu adalah belajar lebih banyak supaya apa yang Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu bisa gunakan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mau menabur. Kalau Bapak Ibu belajarnya sedikit, informasinya sedikit, Bapak Ibu ketemu penabur, Bapak Ibu bingung mau ngomong apa. Ya. Nah, dana ladang misi TOF itu penggalangan dana ladang misi TOF itu tujuannya untuk menopang dana pelatihan dan pembekalan ke daerah-daerah, ke kota-kota yang akan
dijadikan daerah atau kota yang sejahtera dan maju ekonominya. Ya, jadi tujuan utamanya gitu. Karena kita kalau keluar kota, kita mau ke luar pulau, mau bikin mission trip, itu nggak mungkin nggak ada dana, pasti ada dana. Dan yayasan harus punya dana untuk menopang kegiatan tersebut, ya. Karena ini adalah goal-nya yayasan, jadi yayasan harus ada dananya. Nah, oleh karena itu yayasan mengumpulkan dana dengan membuat kegerakan ini, ya. Tujuan utama adalah mengatasi masalah keuangan orang-orang percaya, kemiskinan, dan ketertinggalan ekonomi saudara-saudara seiman di 12 kantong Kristen. Ya. Nah, target pendanaan TOF itu target perdana TOF ya, bukan pendanaan, sorry. Target perdana untuk TOF itu adalah kita mau lakukan roadshow di Jawa Tengah untuk adakan seminar dan pembekalan di komunitas hamba-hamba Tuhan di Solo. Nanti juga mungkin akan dilanjut ke Jogja, Semarang, dan daerah-daerah sekitar Jawa Tengah. Ya, kemudian melakukan kolaborasi dengan gereja-gereja setempat yang membuka pintu kerjasama. Ya, kalau mereka tertutup, ya kita nggak bisa. Ya, mission trip ke salah satu kantong Kristen di Toraja untuk memberikan seminar dan pembekalan mengatasi tantangan ekonomi menuju Indonesia emas bagi tubuh Kristus sebagai aset bangsa. Ya, jadi ini target perdana yang kita mau lakukan dari penggalangan dana tadi. Nah, target berikutnya adalah membuat rumah menabur kebaikan secara masif untuk memberi solusi keuangan di lingkungan masing-masing. Ya, kemudian melakukan roadshow berikutnya dan juga mission trip selanjutnya. Membuat cabang top dan aset kerjasama bersistem sebagai dukungan sistem serta stokis M2N di daerah-daerah untuk mempermudah proses menabur kebaikan di cabang. Ya. Kemudian gerakan menabur kebaikan hanya meminta mereka terlibat untuk bersama melakukan perbuatan baik dalam kasih persaudaraan dan saling peduli sesama untuk menjalin kerjasama dengan pola small win yang dilakukan bersama untuk menciptakan gelombang menabur kebaikan yang besar berupa amazing win. Ya. Namun dampak yang bisa diterima akibat berbagi kebaikan dengan kasih ini adalah semua pihak yang terlibat akan dapat mengalami berkat penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu hanya menyelesaikan small win, itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan dibantu pengelola untuk tetap bisa mendapatkan penyediaan Tuhan yang artinya ada passive income yang nanti akan Bapak Ibu terima selanjutnya. Kemudian ada pemeliharaan Tuhan berupa reward-reward yang Bapak Ibu juga bisa terima. Jadi Bapak Ibu nggak perlu melakukan seperti yang bisnis-bisnis lain lakukan, yang Bapak Ibu akan terikat seumurnya untuk menjalankan bisnisnya. Ini Bapak Ibu hanya menjalankan di awal. Makanya ketika Bapak Ibu aktif, terimanya berkat. Ketika Bapak Ibu pasif, terimanya penyediaan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu mendapatkan pertumbuhan, Bapak Ibu terima pemeliharaan Tuhan. Gerakan menabur kebaikan adalah mekanisme pembagian peran yang diatur oleh PT AKP akan membuat bagian bisnis akan berjalan dengan sendirinya. Karena ada sistem yang telah disiapkan PT M2N dan dikelola oleh PT AKB agar memberi nilai manfaat bagi yang terlibat untuk bisa punya penghasilan tanpa ribet, tanpa risiko, tanpa rugi, tanpa risiko gagal. Ini bukan sekedar slogan anti rugi, anti gagal, anti ribet yang jadi daya tarik, tapi ini adalah bentuk solusi yang telah disiapkan sebelumnya untuk jadi pekerjaan baik. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu terjebak, ya, karena banyak Bapak Ibu yang sudah menggunakan slogan yang sama, anti ribet, anti gagal, anti rugi. Tapi mereka sebenarnya nggak punya support system. Mereka nggak punya cara bagaimana membuat bisnis itu jadi nggak ribet, bisnis itu jadi nggak gagal, bisnis itu jadi nggak rugi. Mereka cuma ikut-ikutan. Ada slogan bagus, mereka ikutin. Beda dengan yang kita lakukan. Kita benar-benar membuktikan bahwa kita punya
solusinya untuk membuat itu bisa dikerjakan dengan tanpa ribet, tanpa rugi, dan tanpa gagal. Pada akhirnya Bapak Ibu, jika pada TOEFL Learning Program dengan cara mengandalkan kekuatan iman masih belum bisa memberi alasan untuk Bapak Ibu terlibat dalam kegerakan menabur kebaikan, bahkan jika pada TOEFL Learning dengan memberi pengharapan bersama Tuhan juga masih belum bisa menjadi alasan untuk Bapak Ibu terlibat dalam kegerakan menabur kebaikan, semoga melalui TOEFL Giving program dengan kasih sebagai dasar mengasihi Allah dan sesama seperti diri sendiri akan membuat langkah Bapak Ibu untuk terlibat di dalam kegerakan ini semakin nyata. Ya. Nah, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari bersama praktekkan kasih, wujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama dengan cara perbuatan baik melalui pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Oke, terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya? Silakan. Nah, itu ada jempol dari Pak Ketua Yayasan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa ketika kita bisa menjelaskan dengan baik apa yang sedang kita lakukan bersama, ini akan banyak orang yang setuju dengan kegerakan kita. Kenapa? Karena kegerakan kita itu bukan menjalankan sebuah bisnis. Kegerakan kita adalah menggunakan cara atas untuk bekerja, menjadi pekerjaan baik. Ya, cara kita benar-benar untuk bisa dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Ya, ini bukan bicara tentang bagaimana kita mengejar impian kita, tetapi bagaimana kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Ya, nah silakan nih Pak moderatornya sudah muncul Pak Hans, silakan lanjut. Waduh. Kok Ya, waduh? baik. Terima kasih Koco untuk pemaparan materi yang luar biasa malam ini. Ya, eh, jadi itu yang sudah disampaikan adalah nilai-nilai rohani ya, nilai-nilai eh, yang sangat penting dalam setiap bisnis apapun. Ya, memang eh, kita harus sadar sebagai orang percaya harus demikian ya. Kita punya dasar firman untuk melakukan usaha apapun, pekerjaan apapun itu ya. Dan puji Tuhan, melalui TOF Community ini kita sama-sama bisa belajar untuk bagaimana membangun usaha, bagaimana membangun bisnis yang itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, sehingga ya betul-betul pada akhirnya kita tidak terjebak pada hanya untuk keuntungan pribadi ya, hanya untuk memperkaya diri, tapi kita lupa bahwa panggilan kita adalah untuk menjadi berkat melalui berkat yang kita sudah terima ya. Nah, terima kasih kepada Coach Joy yang sudah menyampaikan materi ini. Ya, untuk itu kesempatan sekarang diberikan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan pernyataan, ya bisa juga ya. Baik, oke, kesempatan ini saya berikan. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Ya, ada Ibu. Oh ya, Pak Max. Baik, baik Pak Max, terima kasih. Ya, silakan ada Ibu Yulia. Ya, ada Ibu Ninika, silakan Bu, Bu Pin. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya rasa nggak ada yang akan ditanyakan karena ini sifatnya hanya
memberikan penegasan ya. Saya percaya setiap orang percaya udah tahu hal ini ya, cuman kita mau tunjukkan ini bahwa ini sebetulnya adalah satu kesempatan yang kita miliki bersama sebagai orang percaya untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara yang baik ya. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai cara yang baik? Karena ketika kita lakukan justru kepada orang-orang yang tadi ya, orang-orang kudus, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, itu ternyata bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa menolong ya, bisa menolong saudara-saudara seiman kita bangkit, tetapi otomatis itu juga bagian dari bentuk kita mengasihi Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini ketika Bapak Ibu melakukan itu pada orang-orang lemah, itu Bapak Ibu sedang menyewatangi Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lakukan dengan segenap hati ya kegerakan ini. Bapak Ibu jangan ragu-ragu jadi penabur karena Bapak Ibu menabur untuk mendatangkan kebaikan ya. Terima kasih sudah datang pada Zoom meeting malam hari ini. Saya percaya setiap kita pasti bisa menangkap ya nanti Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan. Dan Bapak Ibu sekali lagi silakan video ini nanti diulang lagi, dipelajari lagi. Ada 5 video nanti sampai hari Sabtu ya. Bapak Ibu terus pelajari dan sehingga Bapak Ibu akan menangkap apa yang sebetulnya Tuhan ingin kerjakan melalui kegerakan ini. Begitu Pak Hans, saya rasa closing statement saya. Baik, terima kasih. Ya, ya ini ada uh, Setrum Ibu Ninika. Terima kasih atas penyampaiannya sangat membangunkan. Itu terus menjadi berkat bagi orang lain. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dan semoga kedepannya saya bisa semakin mengerti dan juga bisa menabur kebaikan. Amin. Baik, terima kasih Bu Ninika. Ya, kita sama-sama di Toraja nih. Ayo kita kita keroyokan untuk Toraja. Ya, kita berdoa supaya bulan Juli tim dari Yayasan TOF Indonesia akan datang. Kita akan buat seminar dan juga pelatihan untuk program ini. Tetapi ya berharap sebelum tim datang kita udah punya penabur-penabur dulu nih, ya kan? Ya Ibu Pin, ya juga Bu Ninika, ayo kita sama-sama bisa melakukan ini. Kita tangkap supaya jadinya nanti kita akan jadi tuan rumah yang baik ini, gitu Amin, amin, kan? Pak. Iya. Oke, Pak Ketua, apakah ada penyampaian? Oke, ya, ya Pak Lison, silakan Pak Lison. Ya, selamat malam Pak Hans, Pak Yo, Cokot, Pak Kos, semua Bapak Ibu Ya. yang ada di link Zoom ini. Aku mau cuman tanya satu aja Pak Hans. Iya, Itu iya. videonya saya kan terus terang kadang-kadang saya di kantor jadi pas itu buka ini link saya di jalan jadi nggak bisa concern gitu. Yang video-video dari Pak coach kita. Jadi kalau bisa nanti dari awal bisa saya dapat dari Pak Hans ya supaya saya bisa coba buka-buka lagi, belajar lagi untuk Iya, bisa jadi penabur ya, supaya bisa jadi penabur. Jadi ngerti itu. Jadi bukan hanya ikut tapi nggak ngerti. Ya gitu maksud saya itu aja Pak Hans yang saya iya. mau minta tolong gitu Pak Hans. Baik, baik. Terima kasih Pak Lison. Saya juga minta tolong Pak Lison supaya jangan diaktifkan ininya apa masanya jadi dikirim jadi lewat gitu kapus gitu. Mungkin itu Pak Lison ya. Ya, tapi akan dikirim kembali ya pasti ya. Jadi setiap Iya, iya. video ataupun di grup kita itu ada di grup Iya ada ya. Kalau nah kalau ada. bisa ya, iya memang ada saya lihat tapi saya kan kurang paham apakah susunannya gitu dari awalnya yang pertama saya harus belajar apa dulu untuk saya Oke. bisa nanti
supaya mengajak penabur yang lain bagaimana caranya. Ya. Jadi kalau dari awal saya bisa baca dulu gitu, dengerin dulu videonya gitu. Sekarang begini, Pak Lison ada waktu kapan? Biar langsung dengan Coach Yo. Itu alangkah lebih singkat, padat, lebih jelas. Eh, saya baru pulang dari olahraga ini, nggak konsen juga ini. Ya, enak juga kalau masih. Itu aja Pak Hans, tolong dikirim dulu seri 1 sampai 4 ya ke ya, Pak. baik. 10 Iya, sampai terbalik supaya Pak Liston bisa ngikutin semuanya. Nanti kalau 4 baik. video itu sudah dilihat semua, masih belum jelas, bisa nanti Pak Liston hubungin Pak Hans untuk kita ngobrol bertiga supaya saya perjelas ya. Oke, ya itu aja maksud saya Pak Coach, Iya, Pak Hans. Oke, itu aja baik, Pak, baik. udah jelas. Oke. Oke, Makasih Pak kalau memang ya, berikan waktu bagi saya belajar. Makasih banyak kalau gitu. baik. Ya, Terima Bapak kasih Ibu, kembali, lagi Pak saya Lison. informasi ya Bapak Ibu. Saya terbuka sekali untuk memberikan pelatihan walaupun secara personal kepada Bapak Ibu, asal Bapak Ibu yang hubungin saya, ya. Bapak Ibu bisa tanya Pak Max. Pak Max itu kenapa begitu cepat memahami program yang saya ajarkan? Karena Pak Max ini sangat proaktif terhadap saya. Saya selalu hampir dalam 1 minggu itu 2-3 kali saya pasti dihubungin Pak Max untuk hal-hal yang Pak Max nggak paham. Ini maksudnya gimana? Kemudian saya jelaskan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau belajar, Bapak Ibu harus belajar dengan cara agresif. Ya, Bapak Ibu yang ngejar, jangan nunggu saya ngejar. Kalau saya nggak mungkin bisa ngejar, di bawah saya ada 50 orang lebih. Saya nggak tahu mana yang sedang belajar, mana yang sedang tidur. Ya, jadi Bapak Ibu yang sedang belajar, yang ngejar saya kalau perlu hal-hal yang ingin saya bantu jelaskan lebih detail. Ya, saya siap menolong Bapak Ibu semua. Oke? Baik, terima kasih Coach Yo yang baik hati. Ini selalu siap. Kalau Coach Yo bilang 1 kali 24 jam, tapi izinkan dia tidur sebentar. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Lison, Bu Ninika, Bu Elizabeth. Terima kasih Pak Ketua, Pak Roni ya. Pak Nathan, Bu Andari, Kak Selly. Terima kasih untuk malam ini dan juga beberapa rekan kita yang sudah lebih awal keluar dari Zoom ini. Terima kasih. Kita akan akhiri pertemuan kita malam ini dengan doa. Untuk itu saya mengajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur, berterima kasih untuk Zoom malam ini. Terima kasih juga untuk Coach Yo yang sudah menyampaikan materi yang sungguh indah, luar biasa, memberkati kami supaya kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan misi yang begitu besar. Ada begitu banyak jiwa, ada begitu banyak orang-orang yang terlantar, membutuhkan ekonomi, keuangan. Kami rindu supaya hidup kami boleh diberkati Tuhan dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, untuk pembekalan yang luar biasa, dan melalui bisnis yang dikerjakan dalam pelayanan ini benar-benar bukan untuk kami, tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk tahu melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati Coach Yo yang sudah menyampaikan materi malam ini, Tuhan sertai terus dalam kepemimpinannya. Tuhan tolong hikmat, bijaksana, surgawi akan terus menjadi bagian Coach Yo untuk kemajuan pelayanan di Yayasan Hope Indonesia. Ini doa kami Bapak, mengucap syukur. Kami akhiri pertemuan kami pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Baik, terima kasih semuanya, Bu Ninika. Ya, Terima terima kasih kasih sudah semuanya. bergabung ya, Ibu Elizabeth, Pak Nathan. Thank you, Aduh, saudara-saudara. ya. lagi drive ini Pak Nathan ya. Hati-hati di jalan, Pak Nathan. Ya, Hans.